Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Safa dari kelas 1298 nomor urut 36. Saya akan mempresentasikan tentang hasil ujian praktik bahasa Indonesia teks editorial yang bertemakan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia dan yang berjudul huru-hara kegiatan pembelajaran di era pandemi. Saya memilih judul ini karena saya melihat banyak kendala dari beberapa sudut pandang atau dari beberapa orang, tidak hanya siswa, tetapi guru atau pendidik dan bahkan sampai orang tua. Kendala dalam kegiatan pembelajaran di sektor pendidikan ini dikarenakan karena dikeluarkannya salah satu solusi pemerintah, yaitu pembelajaran jarak jauh sebagai penanganan COVID-19 di dalam aspek pendidikan. Nah, teks editorial sendiri itu mempunyai 3 bagian. Bagian pertama atau paragraf pertama yaitu tesis. Di dalam tesis yang saya tulis, ini adalah paragraf pertama. Di dalam tesis yang saya tulis berisikan kendala-kendala yang dialami oleh beberapa orang selama kegiatan pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Isi dari tesis saya yaitu keadaan dalam pembelajaran jarak jauh ini tentunya menimbulkan dampak positif maupun negatif. Nah, salah satunya itu adalah beberapa keluhan dari orang tua siswa maupun siswa, khususnya untuk anak sekolah dasar. Orang tua siswa dalam situasi ini, pembelajaran jarak jauh secara otomatis dan secara tidak sengaja mempunyai peran yang besar dalam pendidikan anak lewat daring. Penerapan kebijakan ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan istilah pembelajaran jarak jauh. Nah, tetapi metode ini bisa menjadi salah satu faktor pendorong sifat malas yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh seorang pelajar. Pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan pemerintah ini sebagai salah satu solusi penanganan COVID-19 di aspek pendidikan. Kemudian, paragraf kedua itu menjelaskan tentang argumentasi, menjelaskan tentang fakta-fakta yang mendukung tesis yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di tesis tadi berisi kendala, jadi di argumentasi berisi fakta-fakta yang mendukung kendala dalam pembelajaran jarak jauh tersebut. Isi dari argumentasi saya yaitu keluh kesah yang dirasakan siswa, guru, atau bahkan orang tua siswa ini dari berbagai jenjang dari SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan sampai perguruan tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan seringnya keluhan dari orang tua siswa, terutama di jenjang sekolah dasar, yang ikut andil dalam pembelajaran dan pengerjaan tugas anak. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan penggunaan teknologi seorang anak yang masih duduk di sekolah dasar. Nah, sedangkan penelitian yang mendukung tentang paragraf pertama tadi yaitu masalah yang muncul saat proses pembelajaran dari rumah ini disimpulkan dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh UNICEF lewat U-Report 5-8 Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 4.016 orang dalam rentang usia utama 14-24 tahun. Jadi sebanyak 69% anak merasa bosan selama belajar dari rumah dengan tantangan utama akses internet sebesar 35% dan 38% kurang bimbingan dari guru. Kemudian sebanyak 62% responden berharap dukungan utama yang diberikan adalah akses internet dan 26% lainnya dukungan dari guru. Hal ini dijelaskan oleh Yusra, yaitu seorang konsultan nasional pendidikan
dalam situasi darurat UNICEF RDI. Nah, kemudian masuk ke paragraf 3, yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks editorial ini berisi fakta yang mendukung argumentasi tersebut dan bisa berisikan solusi yang menjadi penegasan ulang dari tema yang saya tulis ini. Nah, paragraf 3 yaitu penegasan ulang, ditegaskan kembali hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Di antaranya, semakin maraknya COVID-19 yang berdampak besar bagi sektor manapun, terutama sektor pendidikan, menjadikan kita harus bertahan dan beradaptasi dalam keadaan ini. Walaupun dengan pelaksanaan kebijakan dan metode ini bagi semua orang, masyarakat dan pemerintah tidak boleh menyerah untuk tetap bertahan dalam situasi ini. Gangguan-gangguan seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu terkendalanya akses internet, gawai, kurangnya pengetahuan ilmu dan teknologi yang bisa menghambat keberhasilannya solusi ini. Untuk bertahan, kita tidak boleh menyerah. Alih-alih dianggap gangguan, lebih baik kita anggap sebagai tantangan dan solusi untuk keluar dari solusi ini. Nah, masyarakat harus menyadari hal ini dan sudah semestinya untuk ikut andil dalam keberhasilan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk solusi. Jadi apapun gangguan yang sudah dijelaskan tadi, kita sebagai masyarakat seharusnya ikut andil dalam tercapainya solusi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.